Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122. Sahabat saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan hasil resume saya tentang pemikiran-pemikiran Keynes, yaitu matkul sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, jasa-jasa tokoh neoklasik yang melumpuhkan serangan Marx terhadap sistem kapitalis. Maka perekonomian pada awal abad 20 berjalan sesuai dengan paham laissez-faire dan laissez-passer, seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik, didasarkan atas pendapat J.B. Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Dengan begitu, tiap perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi meningkat tidak terkendali, sehingga pada tahun 30-an dunia mengalami krisis ekonomi yang dahsyat. Perekonomian ambruk, pengangguran terbuka merajalela, dan inflasi tidak terkendali. Krisis yang dialami negara-negara maju seperti yang digambarkan di atas oleh sebagian pihak dianggap bahwa ramalan tentang kejatuhan sistem kapitalis menjadi kenyataan. Dalam menghadapi persoalan ekonomi yang dahsyat tersebut, teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik maupun neoklasik seperti lumpuh tak berdaya, teori klasik dan neoklasik tidak mampu menjelaskan fenomena dan peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi, apalagi memberikan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Hal ini sebetulnya tidak dapat disesalkan sebab yang terjadi pada tahun 30-an tersebut memang sangat berbeda dengan persoalan-persoalan yang selama dihadapi dalam situasi tidak menentu. Inilah lahir seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu Keynes. John Maynard Keynes mula-mula memperoleh pendidikan di Eton. Sebagai seorang murid yang pintar, ia banyak memenangkan berbagai hadiah dalam bidang matematika, bahasa Inggris, dan seni klasik. Ia melanjutkan pendidikan ke King's College dengan bidang utama matematika. Di samping itu, ia juga memperdalam falsafah dari gurunya, yaitu Alfred Winterhalter. James Keynes betul-betul cerminan seorang cendekiawan tulen. Selain ahli dalam ekonomi yang didukung kehebatan matematika, ia juga mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang falsafah politik. Bahkan ia juga sangat mengerti dengan dunia sastra, seni lukis, dan lain-lain. Orang tuanya, John Neville Keynes, juga seorang ahli ekonomi yang cukup disegani, akan tetapi namanya tenggelam di bawah bayang-bayang anaknya yang karena anaknya itu lebih hebat dari ia, yaitu Keynes. Karya-karya Keynes. Sebagai seorang pakar ekonomi ulung, ia telah menulis banyak buku. Tahun 1913, ia menulis La Indian Foreigner and Finance yang memperlihatkan ketertarikan pada masalah moneter. Dalam bukunya The Economic Confessions of the Past, ia banyak mengkritik cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang menang Perang Dunia Pertama, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, dalam menekan negara-negara yang kalah perang, yaitu pihak Jerman. Walaupun dalam First World ia mewakili pemerintah Inggris, ia mengkritik cara-cara yang digunakan negara-negara yang menang perang. Hal itu karena negara pemenang menekan Jerman dengan syarat pembayaran utang perang yang begitu berat. Dalam buku tersebut, ia mengisyaratkan bahwa tekanan dari negara-negara yang menang perang terhadap Jerman dapat menimbulkan rasa marah dan dendam oleh masyarakat Jerman. Apa yang diramalkan oleh Keynes tahun 1819 tersebut menjadi kenyataan 20 tahun berikutnya. Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama di bawah Hitler melakukan balas dendam yang memulai prakerja Perang Dunia Kedua. Bukunya yang lain, ada Treatise on Money, terdiri dari 2 volume. Volume yang pertama khusus menyajikan teori-teori tentang anti dan peran uang dalam perekonomian secara murni. Dalam volume kedua dijelaskan bahwa teori-teori murni tentang uang tersebut diterapkan dalam perekonomian. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa dalam beberapa bukunya yang terbit sebelum The General Theory, Keynes masih berada dalam jalur pemikiran klasik dan neoklasik. Akan tetapi jalur pemikiran klasik dan neoklasik ini mulai ditinggalkan saat ia menulis buku The General Theory. B. Kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan equilibrium. Dalam posisi keimbangan,
Kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan balas jasa, dan faktor-faktor produksi lainnya. Pendapatan atas faktor-faktor tersebut seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Ini yang dimaksud dengan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaan sendiri. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan ketidakseimbangan atau terjadi pengangguran. Keadaan ini dinilai kaum klasik sebagai sesuatu yang sementara sifatnya. Nanti akan ada suatu tangan kentara yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan. C. Peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam hasil pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah bisa memperbesar pengeluaran untuk proyek-proyek padat. Hanya dengan demikian, sebagai tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang yang beredar dengan menggunakan pajak yang lebih tinggi. Inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Dalam keadaan situasi ini, terjadi gerak gelombang kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk antisiklis. Berbagai kebijaksanaan yang dapat diambil. Keynes lebih sering mengandalkan kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek dan pengelolaan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk antisiklis. Sekian dari hasil pembacaan resume saya. Jika ada salah dan jaga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.